Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Al-Hikmah Universitas Negeri Malang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan yang seringkali mencuat disampaikan oleh beberapa kalangan. Apakah takdir itu bisa dirubah? Kajian kita hari ini, kita akan membahas tentang pertanyaan yang saya sampaikan di awal. Apakah takdir itu bisa dirubah? Sebelum itu, mari kita mencoba membedah apa itu takdir. Takdir adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan kepada umat manusia. Di dalam khazanah keislaman, para ulama mencoba mengkategorikan ketentuan-ketentuan Allah itu dalam dua kategori. Yang pertama adalah takdir mu'allaq, dan yang kedua adalah takdir mubrom. Apa takdir mu'allaq itu? Takdir mu'allaq itu adalah takdir yang dimana manusia diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa merubah ketentuan-ketentuan Allah. Potensi manusia untuk bisa merubah ketetapan-ketetapan Allah ada di dalam takdir mu'allaq. Kategori yang kedua adalah takdir mubrom, di mana peluang manusia sangat kecil untuk bisa merubah ketentuan-ketentuan Allah. Mari kita coba berikan contoh satu persatu dari dua kategori itu. Takdir mu'allaq adalah takdir di mana manusia oleh Allah diberikan peluang untuk bisa merubah ketentuan-ketentuan itu. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia beragam. Ada yang pandai, ada yang tidak pandai. Ada yang kaya, ada yang tidak kaya. Ada yang punya jabatan dan tidak punya jabatan, dan seterusnya. Nah, takdir mu'allaq itu adalah takdir yang dimana manusia mempunyai potensi untuk merubah itu semuanya. Ketika seseorang ingin menghendaki atau menginginkan untuk menjadi orang yang berpendidikan, mempunyai ilmu yang tinggi, menjadi lebih pandai, maka Allah memberikan kesempatan bahwa silahkan Anda bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Anda bisa pandai, tetapi disyaratkan bahwa Anda mau belajar lebih giat. Sama halnya dengan ketika seseorang ingin hidupnya lebih sejahtera, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada seseorang untuk bekerja lebih keras, bekerja lebih giat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan seseorang. Itulah yang disebut dengan takdir mu'allaq. Jadi ketika seseorang berada pada kondisi ekonomi yang rendah, pada kondisi keilmuan yang rendah, maka sebenarnya yang bersangkutan tidak boleh menyerah dengan keadaan. Karena itu adalah takdir mu'allaq. Berbeda dengan takdir mu'allaq,
Ada takdir mubrom, di mana ketetapan-ketetapan Allah seakan-akan manusia tidak mempunyai kesempatan untuk bisa merubah. Saya kasih contoh. Manusia ada yang berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan. Kita tidak bisa meminta, kita tidak bisa merubah apakah kita akan terlahir dalam jenis kelamin laki-laki ataukah perempuan. Demikian juga kita akan meninggal di mana, kita akan lahir dari rahim siapa, itu tidak memungkinkan untuk bisa kita rubah. Teknologi belakangan memang memungkinkan itu, tapi potensi itu sangat kecil. Di mana misalnya ada bank sperma atau yang teknologi kedokteran yang terbaru seakan-akan memungkinkan itu. Artinya bahwa takdir mubrom itu, peluang manusia untuk bisa merubah itu sangatlah kecil. Kembali pada pertanyaan semula, apakah takdir itu bisa dirubah? Jawabannya sudah barang tentu. Kalau kita merujuk kepada klasifikasi yang disampaikan oleh para ulama, bahwa ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram, maka sesungguhnya takdir itu masih memungkinkan untuk dirubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayat Al-Qur'an, surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah satu kondisi kaum, kondisi manusia sampai manusia mau merubah dirinya sendiri. Inilah dasar pemikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat yang namanya takdir mu'allaq, yang manusia mempunyai kesempatan untuk bisa merubahnya. Jamaah Masjid Al-Hikmah Universitas Negeri Malang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tentang takdir itu? Apakah Allah menunjukkan kepada kita tentang takdir itu ataukah tidak? Memang urusannya adalah urusan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya bisa menduga. Kita manusia hanya bisa mengikhtiarkan, mengusahakan tentang apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat di mana Allah tidak menunjukkan takdir itu? Coba kita bayangkan, kalau saja misalnya kita terlahir dari seorang keluarga, dari ayah, ibu yang kondisi ekonominya mungkin belum baik. Kalau kita ditakdirkan dan Allah menunjukkan takdir itu bahwa kamu nanti akan hidup dalam kemiskinan, kamu akan hidup di dalam ekonomi yang susah. Kalau itu diketahui sejak awal, maka tidak akan pernah ada ikhtiar dari anak yang bersangkutan. Dia tahu, ngapain kita harus sekolah tinggi-tinggi? Toh, ngapain kita harus kerja keras? Toh, nanti hidup saja tetap akan miskin. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada seseorang sudah dikasih tahu bahwa hidupmu pasti akan menjadi bahagia, kaya raya, bergelimang uang dan sebagainya, maka kalau itu ditunjukkan di awal, maka bisa jadi seseorang tidak akan pernah bekerja keras. Mengapa? Karena dia sudah yakin, dia sudah tahu bahwa dia akan hidup bergelimang dengan uang. Disinilah rahasia mengapa Allah tidak menunjukkan takdir itu. Mengapa Allah merahasiakan takdir itu? Agar hidup manusia akan terus dinamis. Manusia akan terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan terus menjadikan Allah tempat bergantung untuk merubah kehidupannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ada pertanyaan apakah takdir bisa dirubah? Jawabannya bisa dalam batas-batas tertentu. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan dalam kultum hari ini. Mudah-mudahan
Apa yang kita sampaikan menjadi tambahan pengetahuan bagi kita, dan kita berharap mudah-mudahan Allah SWT terus membimbing kita untuk bisa menjalankan agama dengan sebaik-baiknya, untuk terus mau belajar dan belajar dengan sebaik-baiknya. Dan pesan kami bahwa mari kita gantungkan hidup ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah putus asa dengan kehidupan ini. Bagi yang mungkin hari ini kondisinya tidak baik-baik saja, jangan pernah putus asa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membantu kita. Bagi yang sudah dalam kondisi baik-baik saja, dari dalam kondisi yang sudah baik, jangan lupa terus menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Demikian, ada kurang yang mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.